Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Iya, bagus sekali anak-anak ya. Sebelum kita memasuki materi kita, kami persilahkan kepada anak kami yang bernama Saputra Sinaga untuk memimpin doa. Kepada anak kami Saputra Sinaga, kami persilahkan. Sebelum kita mulai pelajaran kawan-kawan, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak. Ilma Warzuqni fahma wa amalan solihan. Amin. Amin. Ya, baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di sini kami mintakan lagi kepada anak kami ketua kelas ya untuk memperhatikan teman-temannya apakah ada yang tidak hadir. Gimana anak-anak kami, ada yang tidak hadir teman-temannya atau hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, baik anak-anak ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah supaya lebih semangatnya lagi kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu tepuk semangat. Baik anak-anak, mari kita mulai. 1, 2, 3, iya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus sekali anak-anak ya. Luar biasa. Bapak bangga melihat anak-anak Bapak semua. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memasuki materi kita yaitu yang berjudul beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sebelumnya, Bapak akan memberikan refleksi bahwasanya sebelum kita memasuki materi kita, untuk refleksi kita yaitu mempelajari tentang surah At-Tin ya. Nah, jadi kemarin tuh kita sudah menghafal surah At-Tin ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, apakah semua sudah hafal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Oke. Baik anak-anak Bapak. Sekarang kita masuki materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi, Bapak mau tanya kepada anak-anak Bapak sekalian. Ini beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini adalah rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Coba anak kami Anwar, coba jawab rukun iman keberapa beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Keempat ya. Keempat, Pak. Keempat, iya bagus. Tepuk tangan buat anak kami Anwar. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh teman kita bahwasanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keempat. Coba kepada anak kami yang bernama Elva Yuliana, coba bacakan rukun iman dari 1 sampai 6 untuk meyakinkan bahwasanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keempat. Silakan anak kami Elva Yuliana. Atau kepada yang lainnya. Pak, saya saja, Pak.
Boleh, silakan nak. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab Allah. 4. Beriman kepada Rasul Allah. 5. Beriman kepada hari kiamat. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Iya, Sudah, Pak? bagus sekali ya. Bapak bangga melihat anak kami Friska. Oke, baik. Jadi, tadi sudah disampaikan sama anak kami Friska bahwasanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keempat. Nah, baik. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba anak kami yang bernama Rahmat Dani untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. 2. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Iya, bagus. Jadi tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi, Bapak tanya kembali kepada anak-anak Bapak sekalian, apa itu arti iman? Jadi iman adalah, iya, Saya, bagus. Pak. Ya, iman artinya percaya. Ya, jadi kalau iman artinya percaya, kalau iman kepada Rasul-Rasul Allah itu artinya apa? Kita percaya bahwa Rasulullah itu bahwa Allah itu telah mengutus Rasul-Rasulnya, Pak. Iya, bagus. Jadi kita percaya dan yakin bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan bagi kita semua. Ya, bagus, pintar. Nah, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 21. Nah, di sini kami mintakan kepada anak kami Umi Nadrah untuk membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Ya, langsung beserta artinya ya. Oke. Iya, Pak. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul teladan yang baik bagimu. Iya. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang Rasul dan juga Rasul lainnya ya. Maksudnya tadi seorang manusia ya. Manusia biasa mereka juga makan, minum, mempunyai keluarga, dan juga mempunyai anak-anak ya. Dan mereka juga bekerja. Jadi, mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Ya, karena mereka memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi itulah makna daripada iman kepada Rasul Allah. Nah, jadi sudah paham ya anak-anak ya? Nah, Sudah, Pak. kemudian dari yang kedua yaitu tentang sifat-sifat wajib Rasul. Ya, selain daripada sifat wajib, ada sifat mustahilnya. Jadi dari sifat wajib Rasul ini ada 4. Yang pertama, siddiq artinya jujur.
Yang kedua, amanah artinya terpercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dan yang keempat, faltonah artinya cerdas. Nah, ini nanti bisa anak-anak hafal ya. Nah, kita juga harus hafal semua sifat-sifat wajib Rasul ya. Nah, oke. Kemudian ada juga sifat mustahil. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang mustahil yang tidak ada bagi Rasul ya. Seperti misalnya kizib artinya dusta. Kemudian kitman artinya menyembunyikan. Kemudian khianat artinya berkhianat dan balada artinya bodoh. Jadi, anak-anak Bapak sekalian perlu diketahui, Rasul itu tidak pernah berdusta, mulai dari kanak-kanak dia hingga dewasa. Makanya orang-orang mengetahui bahwasanya Nabi itu adalah orang yang tidak pernah berbohong. Dia adalah orang yang selalu jujur. Makanya Nabi Muhammad itu digelar sebagai apa, anak-anak? Al-Amin. Digelar sebagai Al-Amin. ya Al-Amin yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Iya. Jadi anak-anak dari sini udah paham ya anak-anak? Oke. Alhamdulillah. Kemudian ada jumlah rasul ya. Nah, jadi jumlah rasul yang wajib kita imani itu adalah berapa anak-anak? 25 orang. Nah, jadi bahwasanya Rasul dan Nabi itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi yang ada diceritakan dalam Al-Quran itu hanya 25 orang. Nah, jadi kira-kira paham ya anak-anak ya? Paham. Oke. Nah, jadi dari sini kira-kira ada nggak yang ingin bertanya, anak-anak? Saya Pak. Ah, ya baik. Silahkan anak kami. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul, Pak? Mengapa kita harus Beriman kepada Rasul. Iya, baik. Pertanyaan Iya, yang Pak. sangat bagus. Jadi begini, mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Kita harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup yang harus kita ikuti agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Beliau juga merupakan teladan terbaik bagi umat Islam dalam berakhlak dan beribadah. Nah, ya jelas ya anak Bapak Rahmat Dhani. Ya Pak, jelas Pak. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silahkan anak kami Arnis Mawati. Pak, apa Pak perbedaan Nabi dan Rasul, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat secara luas. Nah, itu pengertian dari Nabi. Sedangkan Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat dan mengajak mereka mengikuti petunjuk Allah. Nah, itu jawabannya ya anak kami, anak Bapak Arnis Mawati. Ya, Pak. Pak, udah main-main. Pak, udah main-main, Udah istirahat, Pak.
Istirahat loh, Pak. Istirahat loh, Iya, Pak. baik. Nah, jadi kesimpulan ya. Dari materi kita beriman kepada Rasulullah itu perlu kita ingat ya sama-sama ya. Yang pertama beriman kepada Rasul Allah adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Kemudian sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa wahyu dan petunjuk hidup yang harus kita ikuti. Kemudian rasul-rasul ini adalah manusia pilihan yang diberikan tugas besar untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Dan ada lagi, berhubung waktu kita sudah selesai, mudah-mudahan ya pembelajaran kita ini ada maknanya dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Baik, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hussein. Selanjutnya untuk komentarnya kami persilakan kepada Bapak dosen, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Pak Hussein ya. Nah, gaya mengajar itu dengan gaya berdakwah itu kan harus berbeda. Kalau gaya mengajar itu suaranya harus ada variasinya lah. Bisa rendah, bisa tinggi, bisa sedang. Nah, berbeda dengan khutbah atau ceramah. Kalau khutbah mungkin bolehlah merata dia. Nah, jadi Bapak tadi itu sedang khutbah atau sedang mengajar ini? Sedang mengajar kan? Tegang bawaannya, Pak. Nah, itu variasinya ya, variasinya kurang. Variasi, gaya, dan sebagainya. Kemudian terulang lagi seperti yang pertama. Memberikan pertanyaan itu tidak boleh langsung ditunjuk orangnya. Tidak boleh itu. Silakan Bapak lihat teorinya pada komponen keterampilan memberikan pertanyaan. Itu tidak boleh seorang guru memberikan pertanyaan langsung ditujukan kepada seorang siswa. Tidak boleh. Tapi pertanyaan itu diberikan dulu secara umum kepada semua siswa. Nah, setelah itu baru boleh kita tunjuk siapa yang ingin menjawab. Nah, itu ya Pak Hussein. Ya, Pak. Nah, kemudian, nah tadi di awal sudah dilakukan pembukaan. Nah, sama dengan yang tadi juga ya, penguatan. Pemberian penguatan itu juga harusnya divariasikan, lebih banyak variasinya. Apa gunanya? Supaya siswa tidak merasa bosan dan motivasi mereka bisa semakin bertambah. Nah, itu dari saya Pak Irsan, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Kalau dari saya Pak Hussein, ini di mana ini yang benar Pak? Saya lihat di modul ajar Bapak, yang Bapak upload itu, saya Bapak Ibu, terus terang saja pada saat Bapak Ibu peer teaching itu, saya buka LMS dan buka modul yang Bapak upload. Tapi saya lihat di sini Pak, yang modul ajar Bapak itu, nama penyusunnya Nur Hidayati Pak. Iya, Betul Pak, Bapak SD Kinagi. Karena buru-buru tadi Pak, jadi salah upload. Itu Pak, ini Ah, LMS ini Pak, apa dia? Makanya saya mau melihat tadi kegiatan pembelajaran Bapak itu, di kegiatan inti itu terlihat apa enggak gitu. Jadi Bapak Ibu yang Mungkin, Pak. lain, kita tidak boleh terlalu banyak menerangkan materinya gitu. Yang penting kegiatan inti itu yang terlihat Bapak Ibu. Itu di peer teaching ya. Kita jangan boleh sesekali kita diskusi dalam penyampaian materi, slide-nya itu minimal 2-3 aja lah. Jangan kita perdalam lagi. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, sholat 5 waktu, Isya, jangan lagi kita sebutkan niat sholatnya, berapa rukunnya, enggak lagi. Berapa sholat wajib itu 5, udah sampai situ aja udah dulu. Gitu Bapak Ibu, supaya nanti
tercapai ke diskusinya gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak juga tadi tidak dalam manajemen waktu Pak, tolong Bapak Ibu yang lain ya, ini sudah sering saya sampaikan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu dari saya Pak Husein, tolong Pak diganti tuh upload Pak, dihapus kalau bisa. Kalau enggak diupload lagi yang benar, bikin dia pertemuan kedua supaya itu kami nilai Pak. Oke Ya Pak, Pak ya Husein Pak. ya. Ya Pak ya. Baik, untuk recordnya nanti tolong kalau sudah selesai langsung diupload ke LMS Pak. Oke, itu saja Oke barangkali. Pak. Selanjutnya pindahkan Pak hostnya itu. Ke Pak Rahmadianto. Ya, silakan Pak Rahmadianto. Kami persilakan. Ini jam 10.50, kalau bisa Pak jam 11 harus sudah ini. Kalaupun lebih 2 menit, 3 menit nggak apa-apa Pak. Silakan.